kita tuh harus mantep banget sebelum memulai langkah selanjutnya. Jadi tujuannya kemana. Nah sekarang kita anggap nih semua sahabat embrio yang nonton acara ini udah mantep nih, udah dapat jurusannya itu. Nah sekarang berikutnya strategi belajarnya harus gimana nih biar nanti mudah-mudahan lulus gitu. Anggap kita udah punya jurusan ya tadi ya, Iya. udah melalui proses yang tadi. Terus gimana cara ngejarnya? Nah, Kita pahami dulu, kita mau ke arah mana kan? ya. Mau arah SNMPTN ataukah arah SBMPTN? Jalur masuknya ya. Iya, jalur masuknya kita lihat dulu jalur Ya, masuknya. jalur masuknya ya sahabat yang perlu diperhatikan. Banyak anak kelas 12 dia salah langkah dalam bertobat. Wadah. Tobat aja itu harus bener langkahnya ya kan? Ada caranya ya? Ada caranya gitu loh. Iya. Misal begini ya bro ya, Hmm. anak kelas 12, pas kelas 1-nya, kelas 2-nya misalkan anggap kurang fokus belajarnya. Ada yang fokus pacaran misalkan. Fokus juga berarti ya? Iya, fokus juga, fokus pacaran. Iya. Ada yang mungkin fokus hal yang lain-lain selain belajar. Ekskul ya, Mungkin olahraga ya, gitu kan namanya. kayak gitulah. Nah, terus tiba-tiba pas waktu kelas 12, ya, dia mikir bahwa saya bakal bener-bener nih pas kelas 12. Iya. Saya bakal edan-edanan belajar supaya jadi ranking 1. Biar SNMPTN Masuk gitu. masuk, Iya. punya peluang besar. Padahal 4 semester sebelumnya dia tadi rankingnya nggak begitu bagus, nilainya nggak begitu bagus, dan nggak fokus belajarnya. Nah, kira-kira mari kita pakai logika, masuk akal nggak kalau dia berjuang di SNMPTN? Berat ya harusnya ya. Berat lah. Kebayang aja 4 semester dia nilainya ancur-ancuran misalnya. Dia tinggal berjuang satu lagi. Satu semester lagi kan? Satu semester lagi. Gitu. SNMPTN 5 semester kan? Iya, Kalau betul. 4 semester hancur, 1 semester jadi baik ya nggak begitu ngaruh gitu loh. Iya Bener nggak? 1/4 lah istilahnya ya. Nah, 1/4 gitu loh. Iya. Susah. Nah, makanya lihat dulu nih, banyak yang salah langkah tadi. Lihat dulu, kita itu ternyata harus fokus kemana? SNMPTN kah? SBMPTN kah? Kalau ternyata, Bang, aku ranking 1 terus nih. Ya. Aku harus ke SNMPTN tidak? Lihat dulu indeks sekolahnya. Iya. Ya kan? Kalau ternyata indeks sekolahnya kecil, ya, kurang segala macam, Atau sekolahnya bukan yang paling favorit lah. mungkin seperti Ya, itu, iya, biasanya. ya, itu berarti peluangnya juga kecil walaupun ranking, gitu loh. Iya. Karena di SNMPTN main indeks sekolah kan, Iya, bahkan alumni juga berpengaruh, gitu loh. Oke, itu kalau SNMPTN ya jelas lihat dulu lah, jangan asal aku harus ke SNMPTN. Karena yang ranking 1 pun tadi itu banyak kok yang tidak lulus di SNMPTN, juara umum padahal. Tapi gagal di SNMPTN. Kenapa? Ya karena indeksnya yang Indeks sekolahnya ya. yang kurang gitu loh. Oke. Berarti otomatis kan peluang itu di mana? Di Berikutnya ya, SBMPTN. SBMPTN kan? Iya. SBM tes tulis. Kalau tes tulis ini agak fair nih. Agak fair karena kenapa? Ya maksud fair di sini bisa dikejar oleh orang-orang yang mungkin 2 tahun kemarin kurang fokus belajarnya. Masih bisa belajar lagi. Masih ya. bisa belajar Masih lagi belajar. karena tes. Iya, Dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor masa lalu. Gitu kan ya? Ya ini Iya. UTBK. Iya. Kalau masa lalu nggak bisa diubah kan? Iya, Yang kita betul. ubah adalah Masa masa depan. Kita bisa siapin. Bener, siapin UTBK Iya. lah. Iya, Si tempatnya atau mungkin ujian mandiri yang masih kita bisa pelajari. Iya. Gitu lah, sepaket dulu ya. Itu si tipsnya nih. Pertama, kalau misalnya udah jelas, Bang, aku ternyata peluangnya di UTBK, di SBMPTN. Tapi saran saya sih, walaupun yang ranking nih, Iya. mending fokus ke SBMPTN. Tuh, Gitu loh. disarankan mau ranking mau tidak ranking, bagusnya sih di SBMPTN. Fokusnya ya. Fokusnya ya. Kenapa? SNMPTN itu anggap sebagai
sebagai bonus. Kalau lulus Lulus, syukur bonus Iya, ya kan? iya. Kalau nggak lulus, toh dari awal kita sudah persiapan SBMPTN. Betul. Oh iya betul. Seperti ya. itu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kita sepakat dulu itu ya. Iya. Misalnya sepakat. Oke bang, aku ngerti. Sekarang aku kayaknya fokus ke SBMPTN aja deh ya. SMPTN kan tinggal aku lanjutin 1 semester nih. Iya. Kayak gitu ya. Di sekolah tinggal bener segala macam ya mudah-mudahan nilainya masih tetap Iya. seperti itu. Atau misal mungkin naik gitu loh. Iya. Tapi kalaupun turun sih jarang-jarang yang turun-turun banget lah gitu loh. Iya, iya. Anggap normal. Berarti kemungkinan kan ranking segitu lagi. Iya. Kalau sekitar misalkan itu dia ya. normal ya. Iya. Normal. Nah, tadi tinggal fokus ke SBM PTN. Jadi kalaupun nggak lulus, tadi dia udah siap buat SBMPTN. Iya. Banyak yang salah. Dia fokus ke SNM PTN. PTN. Oh berharap banget ke SNMPTN. Terus Pas. gagal, Heeh. iya kan? Iya. Pas gagal, Dia tidak siap. dia siap down dia. Iya betul. Karena ngerasa nggak siap. Nah ini yang bahaya, gitu loh. Iya. Iya. Tapi kalau orang-orang yang udah fokus ke SBMPTN ya walaupun gagal ya memang dari awal udah niat gua buat SBM gitu loh. Tinggal melanjutkan. Nah, Iya, gitu. iya. Jadi istilahnya dia sudah lari dari awal, tinggal terusin lari gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang dari awal jalan ternyata buntu dan harus lari susah ya. Susah, Berat, gitu. Iya, oke. Jadi gitu ya. Ya. Jadi fokus di mana yang pilih dulu nih mana Oke, oke. jalur mana. Tapi tadi sarannya mending semua ke SBM. SBMPTN. Nah, kalau sudah tadi siap nih buat SBMPTN, nah gimana sekarang cara belajarnya? Nah, itu gitu tuh. kan? Nah, Iya, penting. SBMPTN bukan masalah pinter atau nggak pinter. Kalau SBMPTN adalah masalah pinter, maka seluruh orang pintar, anggap Pasti pinter itu lulus. ranking ya. Iya. Anggap misalkan pinter itu Ranking. ranking. Kita analogikan pinter itu ranking. Maka setiap orang yang ranking pasti lulus SBMPTN. Kenyataannya Ada temen kakak kelas misalnya gitu ya, dia ranking 1 ternyata Gagal. gagal juga. Gitu kan? Apa tuh penyebabnya Nah, Bang, kira-kira? bukan masalah itu, juga bukan masalah nggak ranking. Iya. Ya kalau gara-gara masalah nggak ranking, harusnya semua orang yang nggak ranking pasti pasti gagal. Faktanya Banyak. ya, banyak kan? Oh, Di embrio masih Iya. Iya. banyak. Banyak Orang-orang yang yang dia- from zero to hero kan? Iya. Orang yang biasa-biasa aja nggak ranking gitu. Iya. Nah, kalau saya perhatikan ya sahabat di rumah perannya baik-baik, SBMPTN ada 3 hal yang saya perhatikan dalam belajar. Pertama adalah ketaatan kalian pada keimanan kalian. Oke. Ketaatan pada keimanan. Kalau di embrio, jargonnya adalah Allah belajar Allah, gitu loh. Kenapa harus ke Allah ya? Tadi yang saya bilang tadi, ya kan? Ya. Kalau kita bergantung pada makhluk, ada bisa aku dibimbel itu biar lulus, ya. Yang makhluk bisa rusak, Allah nggak pernah rusak. Ya namanya makhluk nggak sempurna, Allah sempurna. Ya namanya makhluk bisa lemah, Allah nggak pernah lemah, gitu kan? Minta ke Allah, gitu loh. Karena percuma kalau misalkan ternyata kita belajar edan-edanan gitu ya. Misalkan ya ada anak, misalnya dirimu lah bro. Iya. Wah saya udah belajar edan-edanan nih. Bahkan ikut bimbel 3. Wah, Gitu ya. sibuk banget ya. Si mama dari cap tikus, cap apa ya? Sampai cap cap- apa ya? ya itu ya. Wah, itu loh ya. Cap itulah bro, gitu ya. Banyak nih, edan-edanan belajar sampai stres gitu ya. Iya. Tapi Allah nggak ridho, gitu loh. Tapi ternyata tadi sering nyakitin orang tua, nyakitin temen, ibadah jarang, ketinggalan, belajar sampai malam, subuh dia malah Tidur. nggak nggak ibadah bangun. ya kan, Iya. seperti itu. Allah nggak ridho, gitu loh. Pertanyaannya siapa yang bisa nolong dia? Allah nggak ridho dengan kursi jadi milik dia. Misalkan bro, ya, atau misalkan bro CR, aku nggak ridho satu kursi jadi milik kamu. Siapa yang bisa nolong? Nggak ada yang Angkat tangan bisa. ya. Angkat tangan gitu. Guru kita nggak bisa nolong. Iya. Bener nggak? Betul. Semua nggak bisa nolong. Jadi pertama adalah iman kita dulu, ketakwaan kita dulu, gitu loh. Oke. Itu. Jadi Nomor pegangan satu ya. semua satu hal-hal yang kaitan dengan ibadah lakuin. Silakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Yang Islam harus makin Islami tahun depan dan mudah-mudahan istiqomah ke tahun-tahun berikutnya. Seterusnya ya. Iya, seterusnya. Seterusnya. Yang Kristen silakan tingkatkan kekristenan kalian, gitu loh. Iya. Edanin pokoknya kedekatan kalian, keyakinan diri.
Iya. Kenapa? Karena dari keyakinan yang kuat itu akan timbul usaha yang kuat. Itu satu nih ya. Iya. Nah kalau di embrio kan kita ada absen tahajud, ngaji dulu gitu kan? Iya, betul. Kayak gitu ya, mudah-mudahan tadi Tenang ya. tenang. Tenang. Ketika tenang gitu ya, kita juga belajar tenang. Yang paling pasti tadi mudah-mudahan Allah ridho itu intinya. Nomor 1 ya. Iya. Ridho Allah berarti ya. Ridho Allah. Nah. Allah nggak butuh alasan pintar atau tidak untuk melulusan kita di UTBK. Iya. Gitu kan? Iya. Satu tuh. Nah sekarang kedua, kedua. konsep kedua tadi kan Yang ke satu. keimanan ya. Iya. Keimanan nih. Kedua usahanya nih. Usaha. Nah, UTBK itu bentuknya apa sih? Tes tulis. Tes tulis kan? Iya. Wawancara atau soal pilihan ganda? Soal, jawabannya di sana, tinggal milih tuh. Tinggal milih kan ya? Iya. Bener nggak? Heeh. Artinya gini, kalau banyak yang salah, kalau ternyata latihan soal, maka banyak-banyaklah belajar dari soal. Karena tantangannya soal. Berarti latihannya juga soal. Gitu loh. Iya. Kalau wawancara maka hafalan. Betul. Iya kan? Ditanya Betul nggak? gitu ya, langsung gitu ya. Langsung. Apakah definisi dari ini jelas kan? Iya. Betul nggak? Ini soal berarti belajar materi yang sudah soal. Bukan belajar materi dulu terus ngadepin soal, tapi lihat dulu soalnya. Iya. Betul nggak? Iya. Ini soal UTBK nih. Ini soalnya kayak gini. Untuk bisa ngerjain soal ini, Iya. kita harus belajar apa? Gitu ya. Bukan dibalik, bukan kita ngapalkan materi apa, baru lihat soal SBMPTN. Bisa dipahami ya? Iya. Ngerti ya? Dari masalah dulu, dari soal Masalah dulu dulu. gitu ya. Nah, masalahnya apa nih? Iya. Oh, buat masalah ini tuh butuh kunci, Iya. butuh pisau, butuh cangkul. Iya. Baru ambillah cangkul, Betul. pisau dan kunci. Iya. Bukan ngambil alatnya dulu. Wah, dari rumah saya ngambil Semua cangkul, peralatan ya. semua peralatan Diambil. dibawa. Iya. Pas waktu datang, cuman gini gitu kan? Iya, tidak butuh Capek ternyata gitu Nggak ya. cerdas gitu Iya, ya. betul. Kayak gitu. Luar biasa. Tuh. Iya. Kayak gitu ya. Pertama. Nah, kalau di embrio jelas kita si belajar si soal-soalnya kan di buku itu jelas buku soal-soal asli Iya. dan turunan dari soal-soal UTBK, Iya. ujian mandiri, Ujian mandiri juga ya, ya, berarti ya. dan Ujian ikatan mandiri. kedinasan. Jadi kalau misalnya ada, Bang, saya nemu soal ini di internet jelas karena itu soal asli. Jadi kita bahas Gitu. juga ya, berarti ya. Bahas juga soal Dibahas asli, juga gitu soal loh. asli. Nah di TO kita akan bikin soal-soal variasi. Nah, itu tuh. Gitu loh. Ya, jadi ada istilahnya latihan perang beneran gitu Ah. ya. Ada simulasi. Simulasi, gitu loh. Ya. Jadi dua-duanya dapat ya kalau Iya, di embrio ya. betul. Yang asli dapat, nah yang simulasinya Betul. juga dapat. Gitu. Kalau istilah perang tadi nih untuk buku master istilahnya, buku Iya. master ya di embrio, buku pegangannya Buku master sahabat namanya. embrio ya, itu adalah perang-perang yang sudah terjadi. Masa lalu ya. Masa lalu. Iya, Kita lihat perang di nih masa perang lalu. ini gimana, Iya. kenapa si ini bisa menang, kenapa si bisa kalah gitu kan. Iya. Nah, udah kita lihat perang kenyataannya, kita simulasikan. Nah, itu di TO. Iya, gitu ya. Gambarannya gitu ya, udah sahabat. Gambarnya gitu. Tadi udah ya, si materi kayak gitu. Jadi materi harus gitu. Jangan pernah kalian untuk UTBK malah tadi belajar soal ujian nasional. Waduh. Nggak nyambung. Iya. Atau tadi baca-baca buku nggak nyambung. Gitu loh. Bukan berarti nggak bagus, Iya. tapi kurang baik. Iya, kurang Maksudnya kurang sempurna lah. Tidak efektif juga Tidak ya? efektif kayak Iya. gini lah, kayak gini. Iya. Bro, dirimu adalah atlet tinju. Oh, Ya, mau tinju. ya. Efektifnya latihan itu latihan renang atau latihan tinju? Latihan tinggi ya. Latihan Mukul tinju ya? dong, mukul, bener nggak? Iya. Tapi renang bagus nggak? Bagus. Bagus. Cuman tidak efektif kalau untuk Tinju. tinju. Secara langsung ya. gitu. Nah, bisa langsung kayak gitu. Iya. Jadi si renang cuma untuk membugarkan badan, gitu ya. Iya. Terus mengiringkan kecepatan, gitu loh. Tapi untuk latihan pukulan segala macam nggak ngaruh. Iya, iya. Gitu kan? Gitulah Iya, intinya. Gambarannya ya. Sama ya, betul nggak? Iya, Kayak iya. gitu ya. Orang atlet renang ya yang bagus latihannya renang. Boleh nggak angkat beban? Boleh. Iya. Tapi efektifnya latihan renang, gitu kan? Kalau atlet renang. Iya. Seperti itu. Nah, tadi makanya kita ke soal-soal ya. Iya. Nah, sekarang TO gitu. Emang TO seberapa penting sih? Tadi simulasi, kita harus sering simulasi dong. Betul nggak? Iya. Kita harus sering simulasi. Simulasi. Karena begini, UTBK itu kalau kata saya nih ya, kita udah berpengalaman lah
bertahun-tahun kayak gitu, Iya. melihat soal-soal TO dan melihat anak-anak, UTBK itu bukan masalah pintar dan bodoh lah. Iya kan? Bukan masalah itu aja ya. berarti Bukan ya? masalah itu aja, bukan masalah ranking lagi saya bilang tadi. Iya. Tapi masalah siapa yang terbiasa gitu kan? Nah, Menyelesaikan masalahnya. Masalahnya soal kan? Iya. Siapa yang terbiasa gitu loh. Iya. Artinya bisa terbiasa harus sering latihan. Gini deh. Sama nih ya. Sama kayak mengendarai motor. Mengendarai Ya. motor. Mungkin sahabat di rumah ada yang bisa mengendarai motor gitu ya. Banyak ya pasti ya, Iya. bisa ya. Nah. Mengendarai motor ini tergantung kebiasaan, bukan pada pintar atau tidaknya. Gitu loh. Apakah orang-orang pintar, misalkan, bro dirimu lah. Ya. Katanya dirimu pas waktu SMA, SD, SMP ranking terus nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kita dengan Bro Cherry nih ranking terus nih beliau Iya. ini ya. Alhamdulillah. Nah, Bro, apakah mentang-mentang dirimu ranking terus ya, paralel segala macam? Pas waktu belajar motor caranya gini. Oh, ini motor Honda. Wah. Oh, ini bannya kayak gini, ini diameternya kayak gini. Wah, dihafalin. Wah, mentang-mentang pinter. Oke, saya paham nih motor ini. Langsung pakai, gitu enggak? Enggak ya. Enggak. Bener enggak? Mau belajar motor ya naik aja. Naik dulu, Naik. sedikit-sedikit kan Sedikit-sedikit dirasa-rasa pelan-pelan gitu ya. latihan, bener nggak sih? Iya. Yang penting tahu oh ini remote-nya Iya. gitu kan, terus Iya. dirasain. Betul, Nggak betul. teori doang kan? Iya. Bener nggak? Benar. Lama kelamaan gimana? Bisa sulap salib, Iya, betul. betul nggak? Nggak ada urusan yang pinter dan bodoh. Kalau naik motor ada urusan yang pinter yang bodoh, berarti semua tukang ojek pinter semua, ranking Iya, betul. semua dulunya. Iya, betul betul. nggak? Betul. Enggak kan? Iya. Bener nggak? Iya, Dan iya. setiap orang yang nggak bisa motor berarti bodoh semua. Enggak kan? Iya, nggak gitu Bener ya. nggak? Naik motor itu tergantung pada seberapa sering kita latihan, seberapa sering kita ngatur keseimbangan, Iya. seberapa sering kita mengatasi ketakutan. Gitu kan? Iya. Orang takutan, aduh aku takut nih jatuh, takut jatuh ya sudah susah Nyerah ya. ya, nggak jadi gitu ya belajar. Bener nggak? Iya, benar. Nah, sama dengan TO, gitu. TO juga gitu, kita sering karena tadi kebiasaan. Di TO di embrio jelas lah. Kita ada TO A, Apa tuh? TO A, TO asli. Oh, asli. Ya, Ya, TO kayak asli, asli. semasa asli, gitu loh. Nanti kalau sahabat akan saya jelaskan lah kalau nanti di embrio lah ya. Iya. Ini artinya saya mau kasih tahu aja ke kawan-kawan baik embrio ataupun bukan bahwa harus sering latihan. Kuncinya di sana ya. Ini sekedar sebagai contoh ya. Ya, Sering pembahasan. latihan. Contoh kalau sahabat Oke. embrio gitu ya, alhamdulillah sahabat embrio tiap tahunnya kayak gitu itu banyak banget yang lolos. Lulus ya. Kayak gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi TOA jelas ya. TO asli tadi. Sebulan sekali nih TO asli. Bulanan gitu ya. TOB, TO Apa tuh? bancakan. Wah, bancakan. Baru nih. Bancakan baru nih pokoknya Ya. mah bancakan tahu ya. Iya. Jadi sekelompok itu ngehantem nih soal. Rame-rame gitu ya. Rame-rame. TO Rame-rame. bancakan. Iya. Ini sebulan sekali juga. Iya. Ada TOC, C. TO challenge. Oh, Ini seminggu challenge. sekali. Oh. Ini gimana sistemnya? Nanti lah ya. Intinya mah tadi saya masih tahu latihan lah yang banyak. Iya. Di Amerika kayak gitu. Latihannya berarti hal. banyak kok, nyampe 3 ya tadi. 3. TOA, TOB, TOB, TOC. TOC. Waduh. Ya, Kayak gitu. Iya. Seringlah latihan. Kayak gitu. Sering latihan segala macam biar kita terbiasa. Terbiasa. Terbiasa apa tadi? Menghadapi ketakutan salah. Ya, sering kadang-kadang tuh Ya grogi kan? ya pas lihat soal Betul. gitu ya. Menghadapi keseimbangan. Jadi kita tahu oh materinya harusnya ini. Kayak naik motor tadi lah. Iya. Keseimbangan kan? Oh, Segimana gas dulu, harus segimana. gitu ya. Nah, iya. Kalau mau berhenti rem dulu segimana dulu. Iya. Giginya harusnya berapa kalau segitu kan? Iya, betul. Mengatasi keseimbangan, Iya. mengatasi ketakutan dan tadi membiasakan. Itu poin usaha ya. Iya. Poin usaha nih, poin usaha. Usaha kita pribadi, physically gitu, Bro. Iya. Tadi kan Harus keimanan, ya. jiwa kan? Udah nomor 1 nih yang awal Iya, tadi ya. keimanan. Oh. Physically kan. Ah. Nah, sekarang ada faktor psikologis. Wah. Tadi berarti ada faktor keagamaan tadi Keagamaan, ya, keimanan. Allah, Oh. gitu ya. Faktor Usaha, usaha. iya. Nah, satu lagi nih sahabat, faktor Psikologis. psikologi. Gitu loh. Oke, gimana tuh, Bang? Banyak anak yang dia gagal di UTBK bukan karena nggak pintar, banyak. Bukan karena dia tidak solehah gitu loh. Iya tuh, gimana ya? Banyak yang kayak Iya. gitu. Dia itu bang sebenarnya dia rajin Baik, loh, gitu ya. sholatnya dia baik, Ah. kok gagal, Iya, gitu ya? iya, iya. Kayak gitu. Tadi mungkin salah satunya adalah faktor psikologis. Psikolog. Ada orang dia soleha, tapi usahanya kurang, ya bisa jadi kan? Iya. Bener nggak? Tidak lengkap ya. Ada orang usahanya bener, keagamanya kurang, bisa jadi kan? Iya, Nah, iya. ada yang dua-duanya nih.
usahanya bener, sudah bagus, soleh-soleha, sudah bagus juga. terakhir tapi psikologisnya ternyata kurang, Nah, atau dia kurang baik dalam hal kondisi psikologis. Gitu loh. Kurang berjuang di masalah psikologisnya. Iya, jadi dia tidak bisa memanage bagaimana menghadapi masalah-masa hidupnya di luar belajar untuk UTBK gitu ya, di luar masalah ibadah dia. Mungkin ada masalah dengan temannya, ada masalah di keluarganya. Gini bro, kebayang bro. benar. Gini, kita pernah kan mungkin lah jatuh cinta dulu, ya? Pernah lah ya, pernah lah jatuh cinta dulu. Mungkin para sahabat di luar, ya. Lagi bucin-bucinnya. Lagi bucin-bucinnya, ya. Mas sahabat Emre di rumah juga mungkin lagi ada kasmaran mungkin. Iya. Nah, kita pernah lah ya, kita pernah muda nih. Iya. Dulu misalkan besoknya mau ulangan. Jadi pinter nih kan, pinter nih, ranking aja. Misalkan besok pagi mau ulangan. Oke, ulangan apapun lah terserah. Iya. Apalagi ulangannya yang dirimu takutkan. Ngeri gitu ya. Ngeri misalnya apa? Dirimu dulu yang paling agak sebel. Kayaknya yang paling rada sebel tuh di fisika kali ya. Fisika kayak Fisika, misalnya ya. hitungan tuh fisika. Iya. Padahal kita tuh pinter. Hari ini putus sama pacar kita, orang yang kita anggap kita cintai. Kebayang, hari ini putus, besok mau ulangan. Kira-kira masih bisa menjadi bro CR yang pinter atau jadi berkurang? Pasti jelas ya, drastis ya. Kayak berkurang kan? Lagi fokus ke soal. Iya. Sedih lagi galau lagi, bener nggak? Iya. Jadi di sana yang berkurang bukan kepintaran dirimu, bro. Sebenarnya kepintaran masih gitu ya. Tetap segitu. Yang berkurang bukan kepintaran dirimu. Iya. Tapi bagaimana ternyata kondisi psikologismu. Karena ketika UTBK itu anak perang. Iya. Ya, yang berpengaruh di situ bukan masalah hasil latihan kita juga, tapi bagaimana mental kita ketika perang itu. Kayak main bola gitu kan. Berarti mental ya. Kalau sekarang nonton bola ya, Iya. banyak pelatih yang ngomong ketika di lapangan hasil latihan itu hanya 50% saja. 5%-nya lagi adalah mental di lapangan, gitu kan? Banyak para pelatih sepak bola yang ngomong gitu, bahkan ada yang lebay. 80% ya mental. Hasil latihan hanya 20%. Artinya bagaimanapun versinya, yang paling pasti ternyata mental itu menentukan. Nah, semakin banyak masalah, ya tadi aja masalah pacar aja berpengaruh kan? Apalagi kalau dia masalah di rumah misalnya gimana lebih ditambah-tambah ya. Iya, cari ya rumah gitu kan. Mungkin dengan teman berantem. Dengan teman berantem aja kita nggak tenang kan kalau belajar. Iya. Misalkan kita sebangku nih, biasanya sapa-sapaan, belajar tenang, saling ngasih tahu dan segala macam, tiba-tiba berantem. Iya. Nggak tenang kan belajar? Nggak akan enak ya. Nggak enak belajarnya gitu lah. Nah, kalau kami sih di Embryo itu biasanya kita ada acara militansi. Nah, jadi militansi nih apa nih? Militansi itu kita kan kita sekelompok sekelas itu gitu isinya ya. kan 10 orang. Biasanya kita entah ngumpul di mana gitu ya. Sambil ya cari hal yang baru, entah itu sambil ngeliwat lah, entah itu sambil mancing bersama, entah itu sambil apapun lah. Jadi kebersamaan gitu ya. Kebersamaan. Mau ngeliwat, mau mancing itu mah tergantung ya. Tergantung masing-masing kelompok sukanya apa. Iya, intinya ngumpul ya berarti ya. Ngumpul. Ya, udah gitu biasanya kita saling, kalau dalam istilah orang-orang latihan teater tuh ada citra diri. Jadi saling membuka diri masing-masing. Gitu loh. Biar apa? Biar kita bisa saling tolong-menolong. Gitu loh. Karena ada orang-orang yang mungkin ketika punya masalah dia tuh pengen nggak diganggu dulu. Iya, diem ya, nggak bilang kemana-mana. Gitu. Kalau ditanya malah marah. Iya. Gitu loh. Bakar segala macam ya. Gitu lah. Atau jadi jutek. Iya. Nah, di situ kita saling bantu. Artinya ada masalah apa, orangnya kayak gimana, di rumah kayak gimana. Bisa terbuka tuh masalah-masalah anak-anak kelas 12. Jadi mengungkapkan permasalahan-permasalahannya ya di sana diungkapkan. Gitu. Biar nanti. Kebayang. Iya kan, biar nanti kita saling paham. Misalkan tiba-tiba ya kalau sekelompok sama dirimu nih bro. Iya. Dirimu udah tahu dirimu kita sering bermasalah dengan masalah di rumah. Saya sering masalah dengan pacar misalkan ya, karena itu, dulu ya. saya agak cover boy. Iya. Maaf ya pemirsa, saya sebenarnya soleh ya. Misalkan ya, saya dengan pacar, kita tahu masalah masing-masing.
Dan dirimu tuh cerita pas waktu militansi itu, kalau saya ada masalah biasanya saya pengen dibiarkan dulu selama 1 hari, baru besoknya diceritain, ditanya. Beda dengan saya misalkan saya mah kalau ada masalah saya pengen orang tuh care ke saya, langsung nanya kalau saya lagi termenung tuh misalkan ya, lagi dia normal lah gitu ya, ada sesuatu. Ditanya kayak gitu. Nah jadi misalkan tiba-tiba lihat dirimu, kok dirimu lagi diam segala macam, saya diamkan sehari. Besoknya saya nanyakan bro, kenapa bro? Kenapa dia murung seperti ini? Ya? Oh ternyata di rumah gitu ya. Iya gitu loh. Biasanya kamar mandi mampet atau apa ya? Entah apa yang merasukimu bro, gitu kan ya? Kayak gitulah. Jadi mudah-mudahan si kelompok ini jadi sebuah komunitas yang nyaman. Tidak hanya tadi masalah keimanan, masalah usaha, tapi juga masalah psikologis. Gitu loh. Ya, motivasi kan, jelas. Terus kita juga ada camp motivasi, karena motivasi itu jelas ada camp juga. Jadi selain tadi ngumpul bareng terus mengungkapkan permasalahan-permasalahan, ada acara lain ya. Nah, nge-camp tadi itu boleh gimana Bang itu Bang? Jadi kalau camp motivasi itu kita nge-camp, di situ intinya adalah ada motivasi, fun dan edukasi. Jadi ada motivasinya ada, funnya ada, edukasinya juga ada. Gitu itu camp motivasi. Ini misalnya acara yang sangat ditunggu-tunggu sama para sahabat Embryo ya, gitu ya. Kayak gitu. Acaranya gimana? Itu panjang. Suatu saat nanti kita bikin sesi camp motivasi. Atau mungkin suatu saat nanti kita bikin lah camp motivasi umum. Bisa jadi kan? Bisa camp motivasi akbar gitu ya. Kayak gitu. Itu motivasi. Terus biasanya kita juga di akhir untuk masalah tadi psikologis itu kita ada karantina juga. Karantina. Bayangan saya dikurung nih. Gimana nih Bang? Jadi karantina itu biasanya si karantina itu kita beberapa minggu menjelang si UTBK, dekat ke UTBK, dekat UTBK itu kita suruh mereka. Jadi kita ada sebuah tempat ya, di situ mereka akan bersama-sama belajar ibadah gitu loh. Oh iya. Jadi intensif banget. Ya. Kebayangkan dari pagi biasanya nih ya yang biasa jadi dari pagi sampai dengan maghrib. Iya. Dari jam 7 pagi sampai maghrib itu mereka bisa nginep segala macam. Ada yang nginep ya, kalau yang dekat-dekat boleh pulang, kalau yang jauh-jauh bisa nginep. Jadi cuma belajar ibadah sampai dengan UTBK. Nah, pas UTBK, mau UTBK nih, besok UTBK, biasa kita berangkat bareng ke tempat UTBK. Kenapa? Ya psikologis tadi. Banyak orang yang kalah justru ketika hari H. Bukan gara-gara nggak persiapan, bukan gara-gara pinter, tapi ngerasa tidak tenang, ngerasa tidak ada yang senasib. Kebayangkan kalau perang sendirian? Iya. Pernah nggak sih? Ngerasa dirimu di tempat punya yang musuh, dirimu sendirian, musuhnya banyak. Pasti bakal ciut ya? Iya kan? Bener nggak? Waduh nih gitu. Apalagi lihat kiri kanan tuh orang-orangnya kayaknya serius banget nih mukanya gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya dia juga tegang misalnya. Mungkin aja kan. Mungkin aja musuhnya juga takut sebenarnya. Gitu loh. Tapi ya tadi gara-gara kita ngerasa sendirian, mental kita kena. Makanya hari H itu Embryo. Kalau istilah Embryo gini sih, kita akan antar kalian sampai dengan di gerbang peperangan. Bahkan kita nonton perangnya. Ya tonton perangnya. Kita pantengin gitu ya. Sampai dengan pokoknya ada apa nih gitu ya. Nah kita istilahnya fasilitasi lah gitu ya sampai nanti. Sampai kita ingat kan waktu itu kita ke Jogja, ya kan? Ke Jogja melewati rintangan. Rintangan gitu. Dan untunglah sahabat-sahabat Embryo yang kita jaga itu pada lolos ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kayak gitu loh. Jadi kenapa kami harus bareng-bareng sampai ke tempat UTBK? Karena begini. Kalau misalnya si anak sendirian jelas ya dia ngerasa pastilah dia tengok kanan tengok kiri ngerasa sendirian gitu kan. Kalau sama orang tua, orang tua juga sebenarnya nggak begitu banyak membantu ketika hari H. Misalkan orang tua nih, saya bapaknya misalnya jadi mau anaknya nih, misalnya, nak tenang aja nak, jangan panik, misalkan ya seperti itu. Si anak kan sebenarnya sih kalau bisa nolak, waktu bapak ngomong panik, jangan panik, bapak nggak ngerasain gitu kan? Beda ya, gitu ya. Karena ngerasain, siapa, betul gitu loh. Siapa, tapi kalau misalkan ternyata bareng-bareng, misalnya kita bareng-bareng nih bro, kita satu kelompok, terus berangkat juga bareng-bareng ke tempat tes seperti itu, atau ada temen yang dia seperjuangan. Apalagi yang di tempat belajarnya atau tempat lesnya itu sekelas gitu ya. Nah, gitu. Jadi kan bareng-bareng lagi tuh ya kayak belajarnya tuh biasa
biasa. Iya gitu loh, kayak bukan lagi UTBK Iya. gitu loh. Si mentalnya di atas. Iya, iya. Jadi ketika misalnya ngeluh pun, misalnya saya lihat dirimu lagi kayak panik. Kenapa bro? Duh besok aku deg-degan nih buat UTBK. Kita berangkat Iya. bareng-bareng nih. Iya. Berangkat bareng-bareng. Bareng-bareng. Saya bisa ngomong gini kan, santai bro, kita udah sama-sama berjuang. Belajar gitu kan ya. Dirimu nggak mungkin kan ngomong, lu Nggak ngalamin. nggak ngalamin sih ya. Saya kan ngalamin ya kan. Sama malah. Sama malah perjuangannya. Iya. Jadi itulah garis besar ya, garis besar kawan-kawan. Jadi intinya adalah ibadah benerin, usaha benerin, kondisi psikologis jaga. Jaga. Kalau punya pacar-pacar di luar nih, punya pacar di luar ya, dia ternyata pas mau UTBK nih, tanya aja dulu ya. Ini kita diskusi nggak cuma masalah ke belajar ya, terus ke hati nih, ke hati. Iya. Jadi kalau anak sahabat embrio yang di rumah, atau pas di embrio, ini bisa juga konsultasi masalah perhatian. Kita. Ya, misalkan lah mau UTBK, punya pacar, mending komitmen dulu deh. Kita komitmen janji jangan sampai saling nyakitin sampai dengan UTBK selesai. Gitu loh. Separah apapun, jangan sampai nyakitin. Kalau mau putus dari sekarang. Mending jangan pacaran lah ya. Iya, nunggu sukses ya. Nunggu sukses. Ya udah sukses masih silakan lah, gitu loh. Jangan sampai kita sekarang pacaran nih, jagain cewek itu, pas udah akhir-akhir dinikahin sama orang lain. Sedih. Istilahnya apa, Bro? Jagain jodoh. Jagain jodoh orang. Jangan jagain jodoh orang lah, biarin ya kan. Perih gitu. Perih ya. Iya. Perih kayak gitu. Jadi jangan lah pacaran. Iya. Iman, kembali lagi. Iman, Usaha, satu lagi psikologis. Jangan sampai hancur sebelum UTBK. Itu yang harus dijaga berarti ya, Bang. Kayak gitu. Oke, Itu sih garis besarnya lah kalau Iya. misalkan mau persiapan ya. Iya. Mau persiapan silakan lah ke kawan-kawan dengan berbagai cara, monggo yang tadi yang belum sempat Allah jodohkan dengan embrio di tahun Iya. sekarang, misalkan boleh silakan pilih yang murah-murah aja lah. Iya. Ya, yang kejangkau. Jangan kemakan iklan kawan-kawan, gitu loh. Jangan kemakan iklan. Lulus gitu ya. Kasihan orang tua, jaminan lulus apalah gitu loh. Gitu ya. Ujung-ujungnya terserah pada kemampuan kita. Gitu loh. Pilih yang terjangkau ya. Orang tua juga terjangkau. Jangan kemakan iklan kayak klinik tongseng. Nah, Iya betul ya. kayak gitu. Awas jangan jadi korban. Jangan terjangkau kawan-kawan. Yang hebat itu bukan bimbelmu. Yang hebat bukan dirimu. Yang hebat bukan gurumu tapi Allah. Gitu. Oke, jadi carilah yang sepisi dengan dirimu. Di mana-mana iklan pasti keren. Ya. Gitu loh. Makanya kami tidak pernah berjanji buat nanti kalau misalkan di embrio nanti bakal lulus ke sana. Kita nggak bisa ngewujudin cita-cita kalian. Siapa kita bisa wujudin? Betul. Ngerti nggak? Iya. Kita cuma bisa bantu dengan sama-sama berjuang. Betul nggak? Jadi kalau kalian ingin sama-sama berjuang, mari bersama kami. Gitu loh. Tapi kalau misalkan berharap bocoran lah, apalagi berharap jaminan lulus lah, gitu loh. Iya. Kawan-kawan yang bisa menjamin hanyalah Allah. Tapi kalau kalian misalkan ingin dapat pelatih yang cocok, pelatih yang sepisi, pelatih yang siap kerja keras, tidak hanya janji, nggak berkoar-koar berjanji, tapi bukti, mari bersama-sama, gitu loh. Seperti itu, oke? Itu mungkinlah kilas bro. Kalau gitu, sahabat tadi sudah luar biasa sekali ya kita ngobrol ya. Nah santai, mudah-mudahan tetap mengenal poinnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, sahabat nanti kita silahkan sahabat simak lagi dulu. Nih sudah siap lagi pembahasan ya. Ada pembahasan lagi oleh Mr. Aceh. Silahkan Mr. Aceh. Ya baik. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan untuk numerik lagi, untuk tipe soal yang agak sedikit berbeda dari yang pernah biasanya muncul, dan ini memang muncul di UTBK tahun kemarin, dan tahun ini juga yang baru berlangsung, yang lagi berlangsung ini muncul lagi. Nah, apa itu? Nah, kita lihat. Ya, baik. Nomor 35. Nah, sedikit ada analisis di sini nomor 35. Diketahui katanya di soal X, Y, Z itu bilangan bulat positif, ya. X lebih dari Y, X kurang dari Z. Oke. Apa sih bilangan bulat positif? Berarti mulai dari berapa? Ya, dari 1 ya. Misalkan gini lah, ini kumpulan bilangan bulat positif, bilangan bulat positif misalkan. Kita mulai misalkan dari 1, nanti ada 2, 3 dan seterusnya, ya kan? Oke. Nah,
Katanya ada keterangan X lebih dari Y. Nah, kita nggak tahu X-nya itu berapa. X lebih dari Y. Kalau dari sini kalau kita urutkan X lebih dari Y, berarti X itu ada di sebelah kanan apa kiri Y? Kalau gitu kurang lebih angkanya. Ya, X-nya pasti sebelah kanannya ya. Nah, jadi saya anggap di sini X lebih kanan dari Y. Ya nggak, berarti anggap di sini X-nya, berarti kalau gitu kesimpulannya Y-nya di kiri. Bisa dipahami? Misalkan X-nya 4. 4 lebih dari berapa? Ya berarti lebih dari 3, lebih dari 2, lebih dari 1. Jadi kesimpulannya X sebelah kanan dari Y. Ngerti ya? Oke. Terus X kurang dari Z, berarti artinya X lebih kecil dari Z. Berarti kalau begitu Z-nya di sebelah kanan. Iya. Nah, gitu. Oke, kita simpulkan dari sini. Oh, jelas. Kalau gitu pasti Y itu lebih kecil dari Z. Oke. Nah, sederhana pisan kan? Bisa ya? Dipahami ya? Oke, nah tapi di sini butuh analisis juga, pemahaman ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini yang tadi saya katakan. Nomor 44 ya, ini adalah tipe skolastik. Tipe soalnya agak sedikit berbeda. Nah, ada suatu pernyataan di soal, ada sebuah segitiga PQR katanya. PQ sama dengan PR. Oh, udah jelas. Panjang PQ sama dengan panjang PR. Kesimpulannya ini adalah segitiga sama kaki. Oke. Yang ditanya berapa luasnya? Luas segitiga. Luas segitiga yang dibutuhin apa? Nah, macam-macam nih. Ya, tergantung. Bisa luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Ya kan? Kalau diketahui alas sama tingginya berarti bisa kita tentukan rumusnya. Terus bisa juga lihat ada sudut. Nah, kalau sudut kita pinjam rumus di trigonometri. Ya enggak? Luas segitiga itu apa? Masih ingat? Setengah misalkan A kali B sin C. AB itu adalah panjang sisi-sisinya, C itu adalah sudut yang diapit oleh sisi A sama B, gitu kan ya? Jadi maksud saya gini, misalkan ini A, ini B, nah ini sudut C-nya gitu loh. Ya kan? Nah itu kasusnya. Misalkan seperti itu. Oke. Dan yang lain-lainnya, kalau diketahui ketiga sisi gimana? Nah, bisa, itu juga ada. Tapi segitiganya sembarang. Nah, itu lebih ribet lagi rumusnya. Ada. Itu apa? Akar dari, masih ingat tuh? Apa itu? Ya, S kali S min A kali S min B kali S min C. Apa itu S? S itu adalah setengah keliling lingkaran. Segitiga. Gitu. Ya. Nah, ABC adalah sisi-sisinya. A, B, C di sini. C ini adalah C yang besar, artinya sudutnya, maksudnya, ya. Oke. Nah, sekarang agar bisa menjawab pertanyaan ini dikasih dua pernyataan. Ya enggak? Pernyataan pertama, sudut PQR 60 derajat katanya. Coba kita lihat kasusnya. Kalau sudut PQR-nya 60 derajat nih, saya gambar ulang. Ini P, ini Q, ini R. Ini kan udah pasti sama. Ya enggak? Cuman nggak diketahui berapa panjangnya. Nah, diketahui di sini sudut PQR. Mana PQR? Oh, ini berarti. Nah, ini yang 60 derajat. Nah, coba kita simpulkan. Kalau ini sebuah segitiga, panjang ini sama, berarti sudut di sini dengan yang ini sama dong. Ya nggak? Karena kakinya sama, berarti sudut yang ada di kakinya pasti sama. Kalau ini udah jelas 60 diketahui, otomatis ini juga 60. Bisa nggak kita tentukan sudut yang satunya lagi? Pasti bisa, karena jumlah sudut dalam segitiga berapa? Iya, 180. Jadi pasti di sini juga 60 derajat. Kasus seperti ini, bisa nggak kita nentuin luas segitiganya? Untuk yang ini, bisa? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Iya kan nggak tahu berapa panjangnya. Cuma diketahui oh ini panjangnya sama. Iya, tapi besarnya berapa? Panjang sisinya nggak bisa. Jadi nggak bisa kita jawab kalau dari pernyataan satu saja. Nah, kasus seperti ini berarti pernyataan satu tidak cukup untuk bisa menjawab. Ya, nah sekarang kita lanjut ke pernyataan 2. Sekarang kalau QR-nya 10. Nah, sekarang gini, saya gambar lagi. Ini P, ini Q, ini R. PQ dengan PR katanya udah jelas sama. QR 10 panjangnya. Nah, kalau kayak gini, bisa nggak kita jawab berapa luas segitiganya? Apa yang diketahui? Alasnya lah, seolah-olah ini 10. Ini berapa panjangnya? Nggak diketahui. Berarti nggak bisa juga. Nggak bisa kita jawab oleh pernyataan 2. Pernyataan 2 saja tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, jadi coba pernyataan 1 saja tidak bisa menjawab. Pernyataan 2 saja tidak bisa menjawab. Jadi otomatis pilihan A salah, pilihan B salah, pilihan D juga salah.
gitu ya. Nah, jadi antara C sama E sekarang. Nah, sekarang kita gabungkan coba. Pernyataan 1 dengan 2 kalau kita satukan. Yuk, kita cek sekarang. Nih, saya gambar ulang. Ini P, ini Q, ini R. Nah, ini katanya panjangnya sama. Menurut pernyataan 1 ini sudutnya 60 derajat. Kesimpulan ini 60, ini 60. Kan gitu? Nah, berarti kalau gitu ini panjangnya juga otomatis sama. Oke, itu menurut pernyataan 1. Saya tambahin pernyataan 2. Pernyataan 2 di sini katanya QR-nya 10. Kalau QR-nya 10 dengan kasus gini, otomatis ini 10, ini juga 10. Nah, sekarang sebuah segitiga ada sudut, ada sisi-sisinya. Bisa nggak kita jawab dua segitiga ini? Berapa besarnya? Bisa. Pakai rumus yang ini bisa? Bisa. Tinggal cari nanti ke sini tingginya. Ya nggak? Nah, ini otomatis tengah-tengah karena ini segitiganya sama sisi. Jadi nanti di sini 5, ini 10. Cari tinggi yang di sini. Pakai rumus Pitagoras. Dapat luasnya? Dapat. Bisa. Mau pakai rumus yang ini bisa nggak? Bisa. Ini udah ada 10, ini ada 10, ini sudutnya ada. Tinggal masukin setengah kali 10 kali 10 kali sin 60 berarti kejawab juga. Mau pakai yang ini juga bisa. Jadi tinggal pilih aja. Gitu ya. Jadi kalau gitu untuk nomor 44 agar bisa menjawab pertanyaan berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus bareng-bareng, harus bersama-sama kita gunakan agar bisa dijawab. Kalau gitu jawabannya apa? Ya, C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Bisa dipahami nih soal seperti ini? Nah, hati-hati, ini tipe baru ya. Jadi nanti silakan bisa kita ulang-ulangi lagi. Gitu. Oke. Nomor 45. Nah, ini tipenya agak beda juga, tapi sebenarnya nggak seperti nomor 44 ya. Nah, cek nomor 45. Katanya ada sebuah segitiga, panjang sisinya 4 dan 10. Panjang sisi satunya itu berapa yang mungkin? Gitu. Apakah 6, 12, 14, salah 2-nya? Nah, ya kan? Atau salah 3-nya? Artinya semuanya apakah masuk atau enggak? Kita pilih, kita cek dulu. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjang sisi yang satunya? Kalau ada 2 sisi sudah diketahui. Nah, caranya gini. Nih, saya kasih tahu gampangnya. Cara cepatnya, rumusnya. Ya. Sisi yang satunya itu bisa kita peroleh caranya berdasarkan 2 sisi yang diketahuinya. Yang satu, yang sebelah kiri itu selisihnya. Ya. Nah, yang kanan itu adalah jumlahnya. Nah, jadi cara menentukan sebuah sisi segitiga berapa besarnya, kisarannya berapa, itu kita lihat ada di interval paling kecilnya selisih dari 2 sisinya, paling besarnya adalah jumlah dari 2 sisinya. Jadi kalau gitu X terletak di antara berapa nih? 10 kurang 4 berapa? 6. 10 tambah 4? 14. Jadi kalau gitu X-nya di antara 6 dan 14. Kalau saya pilih pernyataan 1, benar nggak? Nggak benar dong, karena ini nggak pakai sama dengan, berarti 6-nya nggak masuk. Gitu ya. Nah, terus 14 masuk? Enggak, berarti ini salah, ini salah. 12 masuk? Ada di intervalnya? Ada. Berarti kalau gitu cukup pilihan 2 saja. Oke? Nah, jadi ada ya di sana pilihan 2 saja. Nah, itulah yang kalian pilih. Oke. Nah, itulah beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Lebih lengkapnya ya bisa nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, bisa bertanya secara offline, bisa juga online. Lebih enaknya sih secara offline. Nanti boleh datang ke Embrio ya untuk menanyakan soal-soal yang lainnya. Setidaknya dari yang tadi udah saya sampaikan itu bisa nanti dipelajari ulang. Begitulah tipe soal skolastik yang bakal dihadapi di tahun depan, tahun 2021 di UTBK. Oke, mungkin itu dari saya kembalikan ke Bang Jack dan Bro CR. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Bang. Kita udah ngobrol panjang lebar Pembahasan juga udah banyak banget ya. Udah banyak banget. Nah, mudah-mudahan sahabat Embrio semua peserta TBS juga udah menyimak dengan baik tadi ya. Nah, oke, terus mudah-mudahan bermanfaat lah. Bermanfaat lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan Nah, bermanfaat. oke, ternyata gini juga nih ternyata. Apa nih, Bro? Ada yang mau nanya nih Bang Jack. Oke. Dari mana aja nih?
ini peserta TBS luar biasa, tidak cuma dari Jawa Barat ya, ada dari Dumai, ada juga dari Jawa juga banyak ya, Jogja, ada juga dari Jogja, dari Jawa Timur juga ada gitu ya. Nanti lihat dah di hasil TBS ya. Cukup waktunya. Iya, kalau kita bahas satu-satu, luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita udah pilih nih pertanyaan yang banyak ditanyakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan mewakili banyak sahabat. Nah, nih pertanyaannya datang dari salah satu sahabat, perwakilan aja ya ini ya. Nah, oke. Nah, ada yang dari SMK nih. Oke. Pertanyaan begini, maaf Kak, izin bertanya, adakah masukan bagi kami lulusan SMK supaya dapat menyeimbangi lulusan SMA dalam SBMPTN? Karena kan materi yang diterima di SMA dan di SMK berbeda ya Kak. Tapi kami juga punya mimpi yang sama untuk bisa masuk PTN. Mantap ini. Mimpi Siapa sih namanya? Ini namanya Aprilia Lestari nih. April Star. Mantap juga nih pertanyaannya. Ya. SMK bisa. Wih, Ya. bisa. Gitu ya? Iya, SMK slogannya bisa. SMK bisa. SMK bisa. Oke. Intinya kawan-kawan, kenapa saya jelaskan dari awal tadi, step by step dari mulai memantapkan apakah IPA IPS segala macam, Iya. gitu loh. Ini juga masukan untuk anak SMK sebenarnya. Intinya gini, masih ada waktu setahun kawan-kawan. Ya. Nah, berarti mau nggak mau kawan-kawan dari sekarang jangan malas untuk belajar materi UTBK. UTBK. Kalau yang rasa bang saya ke ekonominya tidak mampu dan segala macam, gitu ya. Iya. Nah, di embrio nih, ya kalau mau masuk embrio nih, ada dua program. Kita ada program tahfidz gratis. Woi. Jadi siapa yang dia tahfidz minimal 5 juz, tapi ada tesnya ya. Iya. 5 juz ke atas gitu ya. Terus dia lolos, maka gratis di embrio. Luar biasa. Gitu loh. Gratis sampai lulus tuh, Bang? Gratis sampai Dengan UTBK. nanti UTBK maksudnya sampai selesai maksudnya. Sampai selesai Sampai UTBK selesai gitu. Kita programnya. bantu di setahun terus ke depan, nggak usah bayar gitu loh. Nggak usah bayar, dia gratis gitu. Tinggal edan-edanan dia belajar kayak gitu. Tapi tadi ada proses tesnya. Iya. Saya nggak tahu nih ditutup sampai kapan, kalau tidak salah 14 14 Juli ya. Iya. 14 Juli. Satu gitu. Jadi kalau dia tadi minum hafal 5 juz, tinggal masuk aja, tinggal belajar aja. Iya. Oke ya. Nah, Bang, kalau aku ternyata tidak hafal 5 juz, kapan gimana? Misalkan ya atau Iya. Bang, saya mah enggak ngapalin Quran misalkan Iya, ya. iya. Kayak gitu. Ada satu lagi nih, program KIP. Jadi bagi mereka yang tidak mampu, ya tidak mampu ternyata berprestasi, berprestasi ya. kawan-kawan, hidup ini kalau kita masih tidak mampu, ya kan? Kalau kawan-kawan terlahir dengan kondisi tidak mampu, bukan salah kita. Kita nggak bisa milih ya lahir Nggak bisa dari milih, siapa ya. benar nggak? Jadi kalau kita meninggal dalam kondisi tidak mampu, Nah, pure salah kita itu. iya, kita Jelas nggak ya? usaha berarti ya. Nah, kalau kita nggak mau usaha materi, oke nggak apa-apa. Iya. Tapi minimal kita harus isi otak kita. Nah, Jangan sampai materi dibully, ya isi otak juga dibully, gitu loh. Oke. Nah, jadi makanya untuk KIP ini jelas dia pemegang KIP, ya atau sedang mengajukan KIP, Iya. tinggal datang ke Dinsos biasanya sih bro, Iya. ya kan. Terus nanti ya, nanti diajukan ke kita, besok ada tes juga, karena harus berprestasi, Jadi gitu loh. syaratnya adalah berprestasi. Berprestasi. Ya, oke. Jadi ada yang berprestasi tapi kondisi tidak mampu, ajukan dulu aja ke embrio. Gitu loh. Daftarkan. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti berjodoh dengan kita. Ya. Allah yang menjodohkan kita ya. Iya. Mudah-mudahan embrio terbaik buat kalian. Kalian juga yang terbaik buat kami. Ya, Gitu. itu gratis, Bang, Gratis, jelas, Biasa. gitu ya. Nah, Nah, Bang, tapi aku bukan dua-duanya ya. Mau nggak mau maaf banget. Iya, iya. Ya ya. Karena cuma 2 itu programnya. Iya. Tidak ada buat yang KIP males. Malas, tidak mau usaha tidak gitu mau ya. usaha nggak bisa gitu Iya, ya. iya. Nah, Bang, kalau misalkan tadi ya mau nggak mau harus belajar ya, harus Iya. belajar ke UTBK. Kalau nggak mampu tadi bisa ke embrio, mudah-mudahan berjodoh walaupun dengan tes dengan 2 program tadi. Bang, aku ternyata bukan KIP, nggak tahfidz. Silakan kawan-kawan gunakan internet. Nah, Dunia internet, silakan searching apapun, cari soal-soal Iya. latihan, gitu loh. Oke, itu. Bang, aku ternyata ada sih uang sedikit. Pokoknya cari tempat belajar mau bimbel yang kalian bisa jangkau. iya. Ya, jangan kemakan iklan, gitu loh. Semua sama kok. Makan iklan betul ya. Oke, semua tergantung kalian. Ya kan? Cari yang kalau di kota kalian belum ada embrio, carilah yang terjangkau. Ya.
gitu loh. Oke, karena yang menolong kalian gitu Allah humble, dan usaha kalian sendiri gitu loh. Seperti itu. Oke, nah kalau misalkan ternyata nggak belajar UTBK gimana ya, nggak bisa gitu Ya, loh. harus ini Karena ya. tesnya tes UTBK, maka belajar UTBK. Jadi bagi siswa SMK dengan kecil hati ada waktu 1 tahun Panjang ya, Mas, panjang, silahkan belajar mantap-mantap ya. Yang kekurangan uang bisa sedikit-sedikit dari internet. Yang uangnya misalkan ada tapi ya tidak memungkinkan, ya carilah hal-hal yang terjangkau. Jangan Gitu mentok ya. ya intinya. Betul. Mentok, menyerah gitu ya. Jangan menyerah intinya, Nah, cari banyak gitu hal. loh. Ya, cari hal-hal yang bisa membantu kalian untuk belajar gitu loh. Bagi mereka yang bisa berjodoh dengan kami doakan mudah-mudahan tadi kami terbaik untuk kalian Ya. dan kalian juga terbaik untuk kami. Itu kayaknya kalau untuk anak SMK sih memang harus edan-edanan biar setara itu gitu. Harus ekstra ya anak SMK ya. Nah, oke. Oh, anak SMA juga kalau tidak salah di Embrio tuh materi kelas 10 11 juga diulang lagi ya. Diulang lagi. Jadi memang fokus Betul. banget persiapannya memang. Pokoknya buat fokus ke UTBK aja. Iya. Kayak Oke. gitu. Oke Bang, ada lagi nih pertanyaan nih Bang, Oke. yang mewakili teman-temannya juga yang lain nih. Di sini pertanyaannya adalah, nah dia mungkin orang sibuk nih. Wis. Oke, mungkin banyak juga kan yang eksis di organisasi gitu ya di sekolahnya. Nah, apa jurusan yang bagus buat siswa yang senang organisasi, tapi kalau tentang materi sekolah tuh rendah? Iya. Gimana tuh Bang? Gini ya kawan-kawan. Sebenarnya kenapa kita harus belajar ke UTBK bukan berarti orang yang dia lemah di sekolah nggak bisa kuliah, Ya. gitu loh. Semua orang, gitu loh. Dia mau yang rasa lemah, yang mau yang kuat, otomatis kalau mau ke PTN harus melalui UTBK, gitu loh. Pas mau UTBK-nya ini jadi masalah kan, tesnya ini, gitu loh. Jadi mau nggak mau kawan ini ya yang ini pertanyaan, Iya. oke di sekolah oke lah anggap lemah, tapi emang harus belajar edan-edanan buat tesnya. Iya. Nah kalau nanti udah kuliah gimana? Karena berbeda kalau udah kuliah. Jadi misalkan tadi kalau aku yang udah yang sering organisasi gimana? Kuliahnya kemana? Ya bisa ke ilmu komunikasi, yang supel kan, bisa Iya. ke ilmu politik, Bidangnya dia di sana iya, ya. bisa ke humas, ada senegara, sebenarnya banyak lah. Bisa tersalurkan sebenarnya. Bisa tersalurkan sebenarnya. Cuma masalahnya tesnya tadi ya. Nah, jadi gitu. nggak bisa begini bang. Ada nggak yang yang kuliah jurusan kuliah yang akunya ternyata bisa menyalurkan organisasi aku, tapi akunya lemah dan kalau bisa aku nggak perlu tes. Ke PTN susah gitu Iya, loh. iya, Kemudian iya. kalau misalnya yang lain mungkin ya ada gitu loh. Iya. Tapi kalau ke Ketat PTN, ya, ketat. pertama tadi jurusan yang boleh dipilih dengan kondisi tadi, senang dengan organisasi ya tadi bisa komunikasi, manajemen, bisa ilmu politik, administrasi negara, banyak lah ya. Banyak ya. Seperti itu. Tapi yang pasti tetap harus persiapan untuk tes. Di sekolah mungkin bisa biasa-biasa aja. Ya. Tapi belajar buat UTBK ya, untuk ngejar nilai UTBK gitu loh. Jangan sampai biasa-biasa saja. Kenapa? Ketat coy persaingan gitu loh. Iya, luar biasa ya. Wah, luar sekian biasa. banyak gitu ya. Nah, oke nih Bang, ada pertanyaan lagi nih. Yuk. Ini peserta yang dia mungkin ikut bidik misi nih. Pertanyaannya gini nih. Misalnya kita pernah ikutan SBMPTN atau bidik misi terus gagal. Nah, gagal kan. Ya. Apa bisa daftar di tahun berikutnya? Jadi ikut bidik misi, tahun berikutnya Tahun bidik ini misi lagi gagal, gitu ya. iya. Tahun depan mau ikut bidik misi ya. Kalau kawan-kawan tahun kemarin ikut bidik misi, nah tahun sekarang itu nggak bisa ikut bidik misi. Oh, nggak bisa nih. Ya kan udah berubah jadi KIP kan sekarang. Oh iya benar. Jadi nggak bisa, bidik misi nggak bisa. Jadi Sudah nggak bisa ya. berubah menjadi KIP. Oke. Gitu ya. Ya, sebenarnya ganti program ya. Ganti namanya. program. Oke. Jadi kalau bidik misi nggak bisa, Iya. bisa juga pakai KIP gitu loh. Oke. Jadi bisa 3 tahun nih, 3 tahun ya, bisa ikut 3 tahun. Jadi misalkan bro, dulu Iya. baru lulus nih ya, ikut UTBK kan, lewat KIP, sekarang KIP kan KIP. Iya, sekarang KIP. Gagal, tahun depan bisa Ikut ngajuin lagi. lagi KIP. Gagal lagi, tahun depan Bisa ngajuin lagi. 3 Berarti tahun. 3 bisa 3 kesempatan. Iya, ya? 3 kesempatan. Bisa 3 kesempatan. Kayak gitu. Jadi Betul. Ya.
pergunakan dengan baik. ya fasilitas Iya. sebaik-baiknya dan rebutlah kemenangan. Itu hak kalian loh. Oh iya betul. Ya. Ya mudah-mudahan yang nanya tadi lulus ya, nggak nyampe Amin 3 kali amin ya Allah. Nah. Mudah-mudahan Allah Oke. kasih yang terbaik buat orang-orang yang berusaha dengan cara yang terbaik. Nah, oke Bang, pertanyaan Yuk. lagi nih. Terakhir nih sepertinya ya, yang sudah kita pilih. Jadi ini lagi musim pandemi ya, COVID-19 nih, COVID-19 ini. Tesnya kan beda nih. Tahun ini cuma TPS aja, Iya, TPS tes aja. potensi skolastik. Tahun depan kira-kira bakal gimana nih? Karena sahabat Embryo yang sekarang ikut tes kan TBS, dia bakal ikutan nanti kan? Nanti, ya. Nah, gimana tuh Bang? Kawan-kawan berdasarkan info dari LTMPT, jadi tahun sekarang itu bukan berubah ya, bukan sistem UTBK berubah bukan. Bukan ya, Tapi berubah. emang ini karena pandemi. Jadi kondisi Gitu loh. darurat atau kondisi darurat. ya, Sehingga kenapa hanya dipilih TPS saja itu supaya ya untuk mempersingkat waktu lah. Gitu loh. Sehingga mudah-mudahan meminimalisir penyebaran. Oh, tujuannya ke sana Tujuannya ya. ke sana gitu loh. Nah, tahun depan ini belum ada rilis resmi. Apakah tahun depan akan ada TPS lagi? Ya, darurat lagi ya. Atau akan ada saintek atau sosumnya? Seperti tahun-tahun Seperti tahun kemarin, gitu, Iya. sebelumnya Iya. seperti itu. Tapi hemat saya, jangan terfokus hanya pada TPS. Ya. Kenapa? Ya kalau misal begini ya, kawan-kawan tiba-tiba udahlah tahun sekarang juga TPS. Jadi saya akan belajar hanya TPS. saja. Gimana kalau tahun depan ternyata ada saintek atau sosum? Wah, berat tuh. Bahaya. Apalagi belajar yang berat-berat ada Iya. hitungan gitu ya. Betul. Apa yang IPA kan, kimia, fisika, biologi, Iya. ya kan itu ilmu-ilmu gaib. Aduh. Ngumpul di situ gitu loh. Iya, benar. Nah, kalau misalkan ternyata kita persiapan tetap di TPS, tetap saintek, sosum, Iya. gitu loh. Ternyata tahun depan misalkan anggap Ternyata TPS lagi. Tetap Nah. TPS lagi ya. Iya, Nah, ternyata ternyata. TPS lagi. Ya, masih ada ujian mandiri kan? Oh iya. Betul Kepake nggak? banget berarti ya. Kepake, tetap kepake. Ujian mandiri Iya. masih ada yang pakai sistem saintek, sistem sosum. Sekarang pun masih ada kan yang Iya. tes gitu loh. Iya. Seperti itu. Biasanya sih yang pakai saintek sosum UGM. Ya mungkin tahun depan kalaupun ya UTBK tetap TPS utul kan mungkin masih pakai Masih bisa saintek dipakai. sosum. UI Iya. mungkin masih pakai Masih saintek bisa dipakai. sosum atau unit-unit yang lain yang menggunakan metode dengan tes langsung seperti itu. Jadi tetap fokus ke SBMPTN. Luar biasa. Gitu loh ya. Oke. Oke, Bang. Ya. Ada lagi? Sudah, Bang. Sudah. Cukup ya, sahabat juga udah ini ya. Kalau sudah, saya belum mandi nih. Saya belum mandi dulu. Aduh, agak berat. Ini tadi belum mandi di pagi. Oke, thank you Bang Jack. Oke, sudah. Ya. Ya, oke demikian tadi sahabat Embryo semuanya, kita udah bahas panjang lebar acara talk show kupas tuntas TBS dan pemilihan jurusan. Oke, mudah-mudahan sahabat semua sukses. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.